Presiden Paolo Scaroni bawa kabar gembira tentang Paolo Maldini. Presiden AC Milan Paolo Scaroni membawa kabar gembira untuk Milanisti tentang Paolo Maldini dan Ricky Massara. Scaroni meyakinkan para supporter rossoneri yang panik atas kegagalan dua direktur klub untuk menandatangani perpanjangan kontrak. Duo ini dipandang sebagai pemain kunci dalam perubahan haluan klub dari calon kualifikasi Eropa menjadi pemenang Scudetto hanya dalam waktu kurang dari 4 tahun. Baik Maldini dan Massara akan habis kontraknya pada akhir bulan yang telah menyebabkan kepanikan di antara beberapa pendukung rossoneri. Namun Scaroni mengatakan ini normal ketika sebuah organisasi mengubah kepemilikan seperti yang dilakukan AC Milan awal bulan ini. Perubahan kepemilikan pada momen yang agak penting ini telah menunda banyak hal, tetapi semuanya adalah suasana hubungan yang indah. Saya tidak terlalu khawatir tentang masalah Maldini Massara. Saya tidak ragu bahwa kesepakatan akan tercapai di mana duo ini yang sangat penting akan terus bersama kami di tahun-tahun mendatang, ungkap Scaroni dikutip dari Sempre Milan. Laporan di Pers Italia telah menyarankan perpanjangan 3 tahun untuk pasangan kemungkinan akan ditandatangani dalam beberapa hari mendatang. Maldini kembali ke klub pada 2018 silam ketika Heije van Elliott Management mengambil alih klub dan ia telah menjadi direktur teknis 12 bulan kemudian ketika Massara juga dipekerjakan untuk bekerja sama dengan mantan kapten klub itu. Negosiasi perpanjangan kontrak Tomori dan Milan berjalan lancar. Negosiasi antara AC Milan dan Fikayo Tomori soal perpanjangan kontraknya dikabarkan berjalan lancar dengan optimisme mengalir akan dicapainya kesepakatan. Rossoneri diketahui tengah berupaya menjaga sosok-sosok kunci dalam proyek mereka, termasuk salah satunya adalah Tomori yang manajemen raksasa Serie A tersebut ingin memberikan hadiah atas perkembangannya. Setelah mendarat dari Chelsea dengan status pinjaman pada Januari 2021 bersama pilihan pembelian, Milan News menyorot bagaimana bek tengah 24 tahun tersebut layak atas mahar 28 juta euro atau setara dengan 437 miliar rupiah yang dibayarkan Milan untuk menebusnya. Cederanya Simon Kjaer musim lalu membuat pemain internasional Inggris tersebut menjadi leader lini pertahanan dengan memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi dan menjadi pilihan ketiga yang paling banyak dimainkan di skuad Rossoneri dan pantang dihentikan. Dialog perpanjangan kontraknya dengan manajemen raksasa Serie A tersebut sudah dimulai beberapa pekan lalu. Saat kerjasamanya saat ini baru akan berakhir pada 2025 mendatang. Telah ada pemahaman dasar dengan agennya untuk memperbarui deadline tersebut dengan kenaikan gaji hingga 3 juta euro atau setara dengan 47 miliar rupiah per musim plus bonus. Ada optimisme yang berhembus dari proses tersebut bahwa negosiasi dengan pihak Tomori akan segera mencapai hasil positif dan pilar kunci lain untuk masa depan Milan bakal diamankan. Dengan langkah tersebut, manajemen berharap kejadian-kejadian klub harus kehilangan pemain-pemain penting dengan status bebas transfer tidak akan terjadi lagi. Bos AC Milan ungkapkan, jangan panik kalau Leo pergi. Leo adalah salah satu pemain yang punya andil besar dalam keberhasilan AC Milan merebut Scudetto musim ini. Leo yang pada musim tersebut mengemas 11 gol di Liga Italia yang sejajar dengan torehan Olivier Giroud selaku top skor tim. Pria asal Portugal itu bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A musim ini. Hal itu membuktikan Leo adalah andalan jangka panjang yang semestinya bisa terus diservis sip oleh Milan. Kehebatan Leo sejauh ini sudah menggoda Real Madrid. Klub asal Spanyol tersebut kabarnya siap mengeluarkan 128 juta euro
atau setara dengan 1,9 triliun rupiah demi pemain berusia 24 tahun itu. Scaroni tidak memberikan jaminan bahwa Leo akan bertahan. Dia mendesak para penggemar Milan untuk tidak khawatir. "Saya tidak bekerja dengan transfer. Saya tidak ingin terlibat," kata Scaroni. Leo tanpa diragukan lagi adalah permata yang berharga, tetapi Milan telah menunjukkan dirinya mampu menggantikan yang tampaknya tak tergantikan. Tambah dari Scaroni, "Saya ingat cedera Simon Kjær dan pengenalan Pierre Kalulu. Dalam retrospeksi kami semua senang telah menemukan bakat baru," tegas dari Scaroni. Milan sebetulnya ingin klub yang berminat dengan Leo harusnya mengeluarkan 160 juta euro menurut klausul penjualan. Di sisi lain, Rossoneri juga tidak ingin menjual Leo dan berharap bisa memperpanjang kontraknya hingga 2026. Pelatih Valencia, Gennaro Gattuso bidik dua pemain AC Milan. Pelatih baru Valencia, Gennaro Gattuso, langsung bergerak untuk memperkuat skuadnya menghadapi musim baru ini. Gattuso dikabarkan tertarik memboyong dua mantan pemainnya di AC Milan, Samu Castello dan Timo Bakayoko. Pelatih asal Italia itu ditunjuk sebagai bos Valencia awal bulan ini. Kini Gattuso pun sudah memulai memikirkan skuadnya dan ingin pemain yang sudah mengenal karakter permainannya guna melancarkan proses adaptasi di Valencia. Calcio Mercato melaporkan bahwa Gattuso telah menanyakan ketersediaan Castello dan Bakayoko yang dipinjam dari Chelsea. Kebetulan kedua pemain itu tak terpakai selama memperkuat AC Milan musim lalu. Dua pemain itu tampaknya hampir pasti akan meninggalkan Rossoneri musim panas ini, tambah laporan itu. Bersama dengan Leo Duarte yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Turki Istanbul Başakşehir. Castello memang jarang dimainkan baik ketika Marco Giampaolo bertugas hingga sekarang di bawah kendali Stefano Pioli. Milan kabarnya membandrol pemain berusia 27 tahun itu dengan harga 94 juta euro. Sementara Timo Bakayoko adalah pemain Chelsea yang dipinjam AC Milan hingga 2023. Bakayoko termasuk pemain kesukaan Gennaro Gattuso karena tidak hanya di Milan, mereka bekerja sama juga di Napoli. Revolusi lini serang, Milan siapkan peran ganda untuk Renato Sanchez. Rossoneri sedang berupaya mengambil beberapa langkah untuk memperkuat skuad pada bursa transfer musim panas nanti. Dan informasi terkini mengenai strategi klub pun datang dari jurnalis Pepe Di Stefano. Saat berbicara kepada Sky Italia, Di Stefano menyebutkan bahwa Milan tak ingin menghabiskan 35-40 juta euro atau 545-623 miliar rupiah untuk mendarikkan Steven Botman dari Lille. Menyusul bersinarnya Pierre Kalulu musim lalu dan kembalinya Simon Kjær, sementara Gleison Bremer bakal memakan biaya lebih sedikit dan sudah mengenal Serie A dengan baik. Jurnalis tersebut menambahkan bahwa revolusi bakal diperlukan di lini serang dan Divock Origi bakal mendarat di klub. Ibrahimovic akan menepi hingga 2023 dan masih berpeluang tak memperbarui kontraknya, sedangkan Olivier Giroud hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Ante Rebic cenderung tak konsisten dan belum ada nomor 10 yang berlevel starter di skuad. Rossoneri ingin melakukan investasi di posisi trisula belakang striker dan khususnya pada sayap kanan. Namun masalahnya dengan Domenico Berardi sebagai target adalah Sassuolo menginginkan 40 juta euro agar bersedia menjualnya. Nominal yang tampaknya tak ingin dipenuhi manajemen. Terakhir ada Pellegrini menambahkan Sanchez merupakan target pertama dalam daftar incaran Milan dan ia tak hanya bisa bermain sebagai gelandang tengah tetapi juga sebagai playmaker jika diperlukan, yang membuat bintang Lille tersebut bakal sangat membantu.